What stops you from succeeding? Hal-hal apa yang ada di dalam diri kita yang menjadikan kita musuh dari keberhasilan kita sendiri? Perhatikan 6 hal ini. Apakah ini ada di dalam diri kamu? Cek video ini hingga akhir. Teman-teman, untuk mencapai kesuksesan, tentunya kalian sebenarnya udah tahu kunci-kuncinya ya, apa yang kita harus lakukan. Tetapi teman-teman, seringkali diri kita ini menjadi musuh bagi kesuksesan kita. Kenapa? Karena sebenarnya kesuksesan itu udah ada rumusannya. Tetapi kita bikin susah sendiri. Karena kita terperangkap di dalam 6 hal ini. Apa saja? Yang pertama adalah comfort zone. Nah, teman-teman tahu ya, zona kenyamanan. Kalau kita terperangkap di dalam comfort zone, artinya kita itu males keluar dari rasa nyaman. Padahal kesuksesan membutuhkan kita untuk bertumbuh, teman-teman. Dan bertumbuh itu seringkali nggak nyaman. Kalau kita terus-menerus inginnya nyaman, gue nggak mau belajar, gue nggak mau bangun lebih pagi, gue nggak mau tidur lebih dalam misalnya, atau gue nggak mau mempelajari hal-hal yang baru. Karena semua hal itu membutuhkan apa ya? Perjuangan gitu teman-teman ya, keluar dari zona nyaman. Nah, ini yang menyebabkan kita sulit sukses. Hal yang kedua yang menyebabkan kita sulit sukses, dan ini banyak sekali, adalah distraction teman-teman, atau hal-hal yang membuat kita sulit fokus ya. Jadi seringkali nih kita tahu harus ngerjain sesuatu, tetapi kita nggak bisa ngerjainnya fokus teman-teman, karena kita ke distract. Apa aja yang bisa bikin kita ke distract? 1, sosial media, seperti teman-teman udah tahu. 2, kebiasaan untuk ngelihat WA terus gitu ya. Nah, dan apalagi ya, TV mungkin ya, di saat-saat yang tepat, saat-saat santai, oke. Tapi kalau misalnya saat-saat yang nggak santai dan harusnya kamu kerja, ini menjadi distraction. Dan juga teman-teman multitasking, biasakan untuk menyelesaikan satu persatu pekerjaan kita. Yang berikutnya teman-teman adalah penundaan atau procrastination. Intinya teman-teman, kita nggak punya waktu, seluruh waktu di dunia teman-teman. Kita cuma punya 24 jam sehari. Seringkali apa yang kita tunda akhirnya ngejar-ngejar kita dan bikin kita exhaustion. Exhaustion untuk kecapean gitu ya. So, stop thinking that you have all the times in the world and just get things done. Oke? Nggak usah berpikir bahwa, aduh saya masih ada waktu, tenang aja masih ada waktu. No, apapun yang kita harus lakukan, just get it done fast. Oke? Yang berikutnya adalah inkonsistensi. Untuk bisa melihat hasil atas apa yang kita kerjakan, kita perlu yang namanya konsisten melakukannya sampai kita bisa melihat hasil. Misalnya, kamu mau belajar tentang investasi, itu juga kita perlu konsistensi. Kamu mau belajar jadi YouTuber, itu perlu konsistensi. Kamu mau belajar apapun, mau bisnis pun, itu kita perlu konsistensi. So, teman-teman, inkonsistensi ini, kecuali ya teman-teman ya, kalau kamu melihat bahwa itu tidak membawa hasil, nah, ini akan melangkah ke topik yang berikutnya, yaitu kita melakukan hal yang salah terus-menerus tanpa menganalisa. Nah, teman-teman, jadi bedakan ya teman-teman antara inkonsistensi dan analisa ya. Jadi apapun yang kita harus lakukan pada suatu misalnya kita berusaha ya teman-teman, oke, I do what I do ya kan. Di satu titik kita harus berhenti secara periodik, misalnya setiap bulan atau setiap 2 bulan gitu ya. Dan analisa, apakah yang kita lakukan ini sudah tepat dan sesuai dengan guideline kita, atau apakah yang kita lakukan ini membawa kita lebih dekat kepada impian kita atau kepada result yang kita inginkan. Kalau teman-teman ya, kita konsisten di dalam hal yang salah, akhirnya apa teman-teman? Ya kita nggak akan pernah mendapatkan hasil, kita kecapean dan akhirnya memastikan kita gagal. Tetapi analisa ya, ketika kita menganalisa ya, kita pastikan oke, berarti ini perlu perubahan. Ya, lakukan perubahan itu. Cari cara untuk mengubah atau cari tahu bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik. Alias kita harus terus belajar. Dan lalu kita mulai lagi dengan cara yang baru yang lebih baik dan kita lakukan lagi. Jadi konsistensi yang saya maksud di sini adalah konsistensi di dalam jalan kita. Bukan konsistensi di dalam melakukan hal yang salah terus-menerus ya, teman-teman. Jadi
Jadi dibedakan. Hal berikutnya adalah teman-teman, yang membuat kita sulit sukses adalah kalau kita nggak pernah mencari bantuan. Nah teman-teman, seringkali ya kalau kita cuma mikir gitu, mikir dari otak sendiri atau cuma hanya dari nonton YouTube, seringkali nggak cukup teman-teman. Kita perlu mencari teman-teman atau perlu dekat dengan mentor mungkin ya, cari coach atau mentor yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Pastikan kamu mencari coach atau mentor yang sudah melangkah teman-teman, sudah menjalani apa yang kita ingin jalani. Ya, misalnya kamu ingin sukses di bidang investasi. Investasi di apa dulu? Investasi di stock market. Carilah mentor yang kamu tahu dia sudah sukses di sana. Jangan cari mentor yang gagal ya teman-teman ya. Karena kamu ketemunya cara yang salah gitu ya. Because they know the way. Jadi investasi di coach atau mentor itu adalah salah satu investasi terbaik untuk bisa shortcut jalan kita menuju kesuksesan. So teman-teman, dari tips-tips berikut ini, yang manakah yang ingin teman-teman banish, yang manakah yang teman-teman ingin bangun menjadi lebih baik lagi? Komen di bawah ini ya teman-teman. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video di channel kita Tata Emoga TV yang seringkali membahas tentang law of attraction, success mindset, tentang money mindset and also money management. Jangan lupa untuk subscribe di channel kita, klik tombol like and tombol bell notifikasi ya teman-teman. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.